Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Taman Permata Cikune yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Ahad, malam Senin, Ahad malam di tahun baru 2025. Oleh karena itu di awal tahun ini kita kepingin membuka lembaran baru ya. Yang masa lalu ya, sudah berlalu ya. Maka kita untuk tahun ini akan membuka lembaran baru. Kita renungkan surat Al-Hasr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini dasar daripada muhasabah dan dasar daripada kita membuat rencana ke depan. Ada 8 pelajaran yang kita sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah tahun yang sudah berlalu, yaitu tahun 2024 ya, itu tidak akan kembali lagi. Lan tarji'al ayyamul lati madad. Hari-hari itu sudah tidak bisa kembali. Hari yang sudah berlalu akan menjadi sejarah bagi kita. Maka teruslah sejarahmu dengan baik. Mereka yang menulis adalah orang-orang yang merubah sejarah. Maka kalau kita lihat sekarang sejarah Indonesia, sejarah kemerdekaan Indonesia itu bagaimana, kita tahunya dari para penulis. Maka ada beberapa versi sejarah Indonesia. Ada satu peristiwa yang menjadi pro dan kontra, itu tergantung penulisnya. Maka yang tidak bisa menulis atau tidak menulis, maka ditulis sejarahnya orang lain. Menulis sejarah itu dengan dua, dengan tulisan dan dengan perbuatan. Termasuk banyak sejarah Islam yang kemudian diselewengkan oleh para penulisnya. Di antaranya umpamanya sejarah Utsman bin Affan. Bagaimana orang-orang menyelewengkan ya, dan menuduh Utsman bin Affan berbuat KKN ya, korupsi, koalisi dan nepotisme. Maka kemudian diberontak, banyak yang kemudian ingin melengsarkan Utsman bin Affan sampai pada tahap pembunuhan Utsman bin Affan. Ini karena isu ya, sejarah yang diselewengkan. Kemudian setelah itu adalah sejarah konflik Ali bin Abi Thalib ya, dengan Muawiyah. Itu juga kita tahunya dari penulis sejarah. Kalau yang nulis tidak benar, maka hasilnya juga enggak benar, memfitnah Muawiyah ya. Kemudian menuhankan Ali, maka muncullah aliran Syiah itu. Bagaimana Husain bin Ali terbunuh di Karbala, yang bunuh siapa? Tergantung penulis sejarah siapa. Oleh karena itu para hadirin, tulislah sejarah supaya anak-anak kita di belakang hari mengerti sejarah kita. Minimal kalau kita nggak bisa nulis sejarah Indonesia, tulislah sejarah diri sendiri ya. Ceritakan, kalau nggak bisa nulis, ceritakan kepada anak kita, kepada istri kita ya, kepada cucu kita, supaya mereka mengenang sejarah kita ya. Maka salah satu bentuk introspeksi dan evaluasi diri adalah menulis catatan harian. Ya, orang-orang besar itu biasanya mempunyai catatan harian. Setiap hari itu dia itu ngerjakan apa. Saya tanya semuanya, 29 hari yang lalu Bapak ngapain? Sedang di mana? Dan ngerjakan apa? 29 hari yang lalu. Lupa Ustaz, ya lupa. Jangan 29 hari lain, seminggu yang lalu aja kita ngerjakan apa lupa. Paginya jam 7 ngapain, jam 12 ngapain, udah lupa semuanya karena enggak dicatat. Yang ingat paling sholat 5 waktu di Masjid Al-Muhajirin. Nah, yang ingat adalah
kajian setiap Ahad, ya, karena ditulis di situ Ahad subuh, tapi Ahad malamnya nggak ditulis, nanti lupa itu, ya kan? Itu Ahad subuh aja, Ahad malamnya nggak ditulis, nggak ingin lupa. Itu penting. Jadi tulisan itu penting. Termasuk kita keluar uang, masuk uang, itu kan ditulis. Kalau nggak ditulis lupa. Jadi catatan itu perlu, termasuk catatan pribadi, catatan harian. Kalau nggak salah dulu tentang pembebasan Baitul Maqdis yang kemudian menjadi film dibintangi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, itu sampai 30 seri. Itu kalau di Timur Tengah itu diceritakan dengan cara membacakan sejarah yang tertulis. Dibacakan kemudian baru ada actionnya. Itu semuanya sejarah para hadirin. Bisa lewat tulisan, bisa lewat film, bisa lewat aksi langsung, atau bisa lewat catatan-catatan tertentu. Kemudian yang keempat, berdoa agar kita memiliki nama baik dalam catatan sejarah. Ini dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara 84. Doanya Nabi Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku sebagai buah tutur baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Doa ini mustajab. Nabi Ibrahim sepanjang sejarahnya setelah beliau wafat selalu namanya selalu disebut, bahkan selalu disebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berselawat, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah, bukan sholawat Muhammadiyah. Kalau sholawat Muhammadiyah nanti ada sholawat atau ulama. Jadi benar kalau namanya sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang paling afdal. Sekarang bermunculan banyak sholawatan, beraneka macam sholawatan, tapi yang paling afdal tetap sholawat Ibrahimiyah, karena langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi rukun sholat. Kalau kita tidak membaca sholawat dalam sholat kita, maka tidak sah sholat kita kalau tidak membaca sholawat Ibrahimiyah. Nabi Ibrahim namanya jadi bagus, ya, jadi harum karena doa ini. Bahkan nama beliau selalu disebut di dalam Al-Quran, di berbagai tempat dalam Al-Quran. Maka kita boleh berdoa seperti ini, ya Allah, jadikan aku sebagai buah tutur yang baik bagi orang-orang sesudahku, anak cucuku. Jadi agar namanya selalu baik, dikenang dengan kenangan yang baik. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Kalau kita jadi pemimpin, Pak, ya senang ya kalau jadi pemimpin, kemudian setelah kita tidak menjabat menjadi sejarah. Wah, dulu dipimpin fulan, wah enak banget, enak zamanku toh katanya. Kalau pemimpin itu nggak baik, dikenang nggak baik, apa enaknya Pak kalau kita dikenang menjadi pemimpin yang tidak baik sepanjang sejarah? Ya mendingan nggak jadi pemimpin, jadi pemimpin tidak baik. Kita melihat sepanjang sejarah kita bagaimana pahlawan-pahlawan kita yang luar biasa seperti Jenderal Sudirman, ya, Panglima Diponegoro, itu termasuk pahlawan-pahlawan yang dikenang baik. Nah, boleh kita berdoa seperti ini, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Silahkan nanti diselipkan dalam doa sujud kita, dalam doa ketika sholat tahajud diselipkan doa yang sangat pendek ini, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dalam Syu'ara ayat 84. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, jangan larut dalam kesedihan. Kalau kita punya sejarah kelam dalam hidup kita, baik waktu kecil, baik waktu remaja, baik di beberapa tahun yang lalu, maka jangan larut dalam kesedihan. Karena wali Allah itu, ciri wali Allah itu bukan orang yang bisa berjalan di atas air atau terbang di angkasa atau sholat Jumat di dua tempat sekaligus. Kamu sholatnya Jumatnya di mana? Saya sholat Jumatnya tadi di Mekah. Kok sudah balik? Ya terbang. Jadi sholat dua kali di Mekah, kemudian di Muhajirin.
Gimana itu? Apa itu wali? Bukan. Wali itu bukan orang yang terbang. Tapi wali adalah orang yang tidak ada rasa takut di dalam dirinya, la khaufun alaihim, terhadap masa depan. Jadi kita nggak khawatir apa yang terjadi tahun 2025. Pun banyak isu yang mengatakan di awal tahun ini ada krisis moneter yang luar biasa. Ada yang mengatakan dolar sampai kepada 20.000, ya, 1 dolar 20.000 rupiah. Walaupun naik turun, saya lihat turun lagi. Kemudian sudah 16.300, saya lihat sudah 16.150. Ya, katanya akan turun, ya, pesat, ya, atau turun sangat banyak sekali rupiahnya itu, ya. Kemudian akan terjadi katanya pandemi lagi. Itu baru isu-isu. Bagi orang beriman, la khaufun alaihim, tidak khawatir dengan masa depan. Bahkan tidak khawatir kalau tahun 2025 ini ternyata kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan ujian atau mendapatkan sakit. Itu sudah takdirnya. La khaufun alaihim, masa depan di tangan Allah, tidak usah khawatir. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Ya, wali Allah itu tidak bersedih dengan masa lalu. Jadi manusia itu dikelilingi dua masa. Masa lalu sudah berlalu, tidak perlu diingat-ingat terus, sudah selesai. Masa yang akan datang belum jelas, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman itu selalu bergembira. Yang ada adalah masa sekarang. Namanya hari ini. Saya apa? Kalau antum bertanya tentang saya, apa yang saya pikir sekarang? Sekarang saya mikir bagaimana menyampaikan kajian ini secara berurut dari poin 1 sampai poin 8. Walaupun mungkin saya punya banyak masalah di rumah, di tempat lain, tapi sudah nggak terpikir. Yang terpikir sekarang. Bapak juga gitu, lagi kajian ini jangan melamun kemana-mana. Badannya di sini, pikirannya entah kemana. Lihat apa yang di depan kita. Itu cara hidup yang paling enak. Walaupun punya utang banyak, ya sudah, nanti aja setelah selesai dari kajian. Makanya orang yang kajian itu oleh Rasulullah SAW dijamin 4 hal. Illa najrat alaihimus sakinah, dia akan tenang. Tenang karena fokus. Yang tidak fokus enggak tenang. Yang kedua, wa khafat alaihimur rahmah wa najat alaihimus sakinah. Jadi, kemudian setelah tenang dia rahmat, kemudian turunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khafat umul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Jadi sini banyak malaikat. Yang keempat, nama-nama yang di masjid ini akan dicatat malaikat, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat kalau kita ikut kajian. Makanya jangan melamun, fokus. Ada infokus, lihat, kita kan pakai layar tuh, dilihat Pak. Jangan malah melamun. Jadi jangan bersedih. Hari yang berlalu telah hilang dari genggaman kita. Hari esok belum jelas, karena masih dalam alam gaib. Satu-satunya yang bisa kita kerjakan adalah hari ini. Maka fokuslah pada hari ini. Ya, hari ini ngerjain apa, nanti malam ngerjain apa. Udah itu. Ya. Yang kedua, berdoalah kepada Allah sebagaimana di dalam hadis, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kita diperintahkan untuk berdoa dengan 8 hal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan sedih, rasa lemah dan malas, rasa kikir dan pengecut, serta dari terlilitnya utang dan dari kekuasaan laki-laki. Ya, ini ada kekuasaan laki-laki. Jadi kalau kita itu punya utang, pasti akan dikuasai orang yang ngutangin kita. Ya, ada orang yang ya mempunyai mobil, kemana pakai mobil, ternyata di suatu daerah dia langsung dicegat oleh namanya debt collector. Kemudian diambil mobilnya, dia pulang ya jalan kaki. Ya, ini kan dikuasai mobilnya. Kenapa? Karena dia utang belum lunas. Ada rumah, saya pernah nempatin rumah seorang pejabat bank, ya, anaknya ngutang, enggak bilang sama bapaknya. Tiba-tiba langsung ada orang yang
menyita rumahnya karena utangnya sudah numpuk. Makanya rumahnya dijual murah. Saya tempatin padahal rumahnya bagus. Itu karena apa? Utang. Jadi utang itu menyebabkan kita dikuasai. Itu kalau pribadi punya rumah, ambil rumahnya. Kalau masyarakat ya diambil itu. Kalau negara diambil wilayahnya, diambil kekayaannya karena nggak bisa bayar utang. Maka salah satu doa adalah supaya kita nggak sedih, nggak pikiran, maka jangan berhutang kalau tidak perlu banget. Kalau berhutang pun berhutang yang sesuai dengan kemampuan kita. Hari ini masih banyak orang yang suka utang, tapi kalau membayar sulitnya bukan main. Makanya di dalam hadis ini disebutkan, a'udzubika minal maghrami wal ma'thami. Ya Allah, saya berlindung dari utang dan perbuatan dosa. Apa hubungannya? Karena banyak orang yang utang itu banyak bohongnya, banyak janji yang tidak ditepatin. Oh ya, nanti saya bayar seminggu lagi, oh nggak ada uang, padahal ada uangnya. Banyak alasan lah, jadi berbohong. Makanya banyak utang, banyak bohongnya, banyak dosanya. Oleh karena itu jangan, kalau dihindari utang, jangan pakai kredit, kalau usah cash. Ya, itu cara hidup yang benar itu cash. Kredit itu sistem yang tidak benar sebenarnya. Kecuali kalau keadaan kita terpepet. Kalau nggak terpepet nggak usah. Ini termasuk supaya kita nggak sedih itu dengan cara berlindung dari rasa gelisah, rasa sedih, rasa lemah, malas, kikir, pengecut, serta utang dan kekuasaan laki-laki. Pelajaran ketiga, persiapan untuk besok hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasr yang saya bacakan tadi, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Di sini takwanya ada dua, Pak. Takwa yang pertama, ittaqullah. Takwa yang kedua, wattaqullah. Antara dua takwa itu ada perintah wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Artinya apa? Takwa, salah satu unsur takwa yang penting adalah muhasabah. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat tahun yang lalu, hari yang lalu, untuk dibawa ke masa depan, yaitu akhirat. Ini takwa yang sesungguhnya, bukan sekedar baca Al-Quran, bukan sekedar sholat, tapi takwa itu evaluasi, introspeksi, muhasabah. Ya, persiapan untuk hari esok. Coba kita lihat pengertian takwa secara bahasa adalah melindungi diri. Kalau kita hujan sekarang ini, Pak, Bapak membawa payung. Payung itu takwa, waqa'iyaki, sesuatu yang melindungi diri dari hal yang kita khawatirkan, dari hujan, dari panas. Maka disebutkan di dalam surah At-Tahrim ayat 6, ittaqun nara wattaqun nara allati waquduhan nas wal hijar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku itu maksudnya ittaqu, takwalah, bertakwalah kepada api neraka. Maksudnya takut kepada api neraka. Jadi bertakwa kepada Allah itu sebenarnya adalah takut terhadap siksa Allah. Itu sebenarnya takwa. Makanya takwa itu melindungi sesuatu dari siksaan di akhirat. Oleh karena itu pengertian takwa menurut Imam Abu Thalib hampir sama. Takwa menurut ada 4 unsur. Pertama, takut kepada siksa Allah, takut kepada Allah. Yang kedua, mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, qanaah dengan sedikit. Yang keempat, persiapan untuk hari kepergian ke akhirat. Persiapan ini takut nanti di akhirat akan ditanya dan disiksa. Maka Umar bin Khattab juga mengatakan takwa itu apa? Berjalan di atas jalan yang banyak durinya, yang banyak kacanya. Namanya takwa. Berhati-hati supaya tidak kena pecahan kaca. Itu namanya takwa. Jadi takwa dalam ayat ini sangat relevan sekali, Pak. Kenapa takwa digandengkan dengan introspeksi dan evaluasi, muhasabah untuk hari esok? Itulah takwa yang sebenarnya. Tidak sekedar ibadah mahdhah, tapi evaluasi, ya, muhasabah. Kemudian ada rahmatullah, di situ ada kata besok. Besok menurut bahasa Arab artinya besok. Yaitu besok itu bisa besok yang dekat, masa depan di dunia, sedang besok yang sebenarnya adalah akhirat.
Maka para ulama mengatakan setiap besok dalam Al-Quran diartikan akhirat. Maqad damat ligot, apa yang kau sudah kerjakan untuk besok, itu bukan besok itu enggak, besok di akhirat, karena hakikat kehidupan itu di akhirat. Di dalam hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ini sangat penting hadis ini para hadirin, hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, kalau perlu kita hafal ya, dan hadisnya sahih ya. Al-qayyisu man dana nafsahu, orang cerdas itu adalah orang yang menahan dirinya, menahan hawa nafsuna. Dana yadinu, dana itu dain, utang ya, menundukkan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, kemudian dia beramal untuk sesudah mati. Wal ajizu, nanti kita bahas di poin berikutnya. Adapun orang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang panjang. Nah, ini dikuatkan di dalam hadis Abu Hurairah ya, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, laisa sadidu bisur'ah, orang kuat menurut Islam bukan orang yang pandai silat kungfu, pencak silat, karate, bukan. Orang kuat adalah orang yang mampu menahan nafsunya. Coba di dalam surat An-Nazi'at ayat 46, ayat 47 sampai ayat berapa itu disebutkan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Nahan itu bahasa Arab, Pak. Kamu tahan ya, itu bahasa Arab. Naha kita tambahin nun jadi nahan, dan menahan nafsu. Coba Bapak baca, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa. Bahasa Indonesia kan wa nahan nafsa, menahan diri. Menahan diri itu, makanya para diri ini kalau kita baca buku-buku orang besar yang berhasil, buku-buku tentang jiwa besar, buku-buku tentang kesuksesan, rata-rata menyebutkan salah satu bentuk kesuksesan adalah apa? Menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak penting. Orang sukses itu ketika belajar, umpamanya orang lain main, dia belajar nahan diri. Orang lain senang-senang, dia baca. Makanya dia sukses. Kenapa? Karena menahan dari keinginan. Orang yang sehat itu sehat menahan diri. Ada gorengan walaupun enak nggak beli. Walaupun hujan-hujan rintik-rintik begini nih, wah enak banget ngopi pakai manis banget kopinya, dia nahan. Daripada nikmat sesaat yang menyebabkan penyakit yang luar biasa, mendingan tahan sebentar tapi dia sehat. Karena banyaknya penyakit serius hari ini karena makanan, pola makan, pola hidup. Biasanya penyakit-penyakit itu dari orang kaya, Pak, karena orang kaya ini nggak bisa nahan diri. Kalau orang miskin bisa nahan diri, kenapa? Nggak punya uang. Itu enaknya. Kenapa banyak orang miskin nggak sakit? Itu karena itu. Apalagi yang di kampung-kampung yang belum ada listriknya. Sekarang Ustaz, orang-orang kampung banyak yang sakit karena sudah masuk listrik. Kalau listrik ada HP, ada TV, ada sepak bola kan, macam-macam lah, rusak. Ada internet. Tapi kalau di kampung itu sehat-sehat, Pak. Salah satu suku yang paling sehat di dunia saat ini ada namanya suku Wuzan. Wuzan itu ada hidup di lereng pegunungan Himalaya. Bapak pernah ke sana enggak? Belum kan? Sama, saya juga pernah ke sana. Dengar saja. Itu rata-rata umurnya 125 tahun. Rata-rata penduduknya. Rasanya apa? Enggak ada listrik. Enggak ada HP, udah pokoknya. Enggak ada mobil, enggak ada pabrik, enggak ada macam-macam. Makanannya pun enggak ada jualan gorengan. Enggak ada jualan somai, enggak ada jualan macam-macam itu. Kan banyak banget kalau di depan Muhajirin itu membuat orang jadi wah gimana ya, turun dulu. Oh, udah akhirnya turun dulu beli. Menggoda. Tapi kalau di situ enggak. Makanannya apa pada hari Allah? Makanannya iya ada, karena enggak ada toko, enggak ada apa-apa, ya sudah akhirnya makan dari hasil tanaman. Ya singkong, apalah, ya apa namanya?
apa ya, tanaman-tanaman itulah semuanya mentah. Nah, ini ada apa namanya sehat jurus sehat ala Rasulullah. Itu salah satu rekomendasinya makan tempe mentah. Itu ada rekomendasinya. Jadi mentah-mentah itu bagus. Makanya banyak di daerah Jawa Barat ya itu yang makannya mentah-mentah itu sehat-sehat, Pak. Kebunnya itu ada lombok, ada terong, ada apa, tinggal makan di kebun itu. Makanya kalau dapat orang Jawa itu enak, tinggal diberikan kebun suruh makan di situ. Itu sehat-sehat orangnya, kulitnya lembut-lembut karena makan yang mentah-mentah. Jadi suku Wuzan itu karena menahan diri, karena nggak ada fasilitas ya, dia minumnya air gunung ya, kemudian dia kerja nyangkul begitu, akhirnya jadi tidak ada polusi, tidak ada macam-macam, sehat. Rata-rata sakitnya cuma sekali ketika mau mati. Itu suku Wuzan. Kenapa? Menahan diri. Jadi menahan diri itu memang satu hal yang luar biasa, termasuk orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Itu dalam surat Ali Imran 133-134. Puasa, kita sebentar lagi mau puasa 1 Maret, Januari, Februari, Maret, itu juga belajar menahan diri selama 30 hari ditambah puasa Syawal. Jadi dianggap 40 hari. Doc Hopper, salah satu penulis barat, itu menulis dalam bukunya, engkau adalah apa yang kau pikirkan, mengatakan segala sesuatu yang dibiasakan selama 40 hari akan jadi suatu kebiasaan. Dan itu panjang ceritanya. Intinya bahwa Islam itu menyuruh kita untuk mengendalikan diri, termasuk kita sepak bola atau pertandingan. Kita lihat orang Indonesia kenapa sering gagal ketika melakukan pertandingan, rata-rata karena emosi sehingga kalah. Ada permainan kungfu, jurus kungfu itu ada jurus yang mengandalkan emosi lawan. Jadi caranya itu lawan dibuat emosi. Kalau udah emosi itu mudah dijatuhkan. Ada serial atau cara atau ilmu kungfu seperti itu para hadirin. Jadi jangan emosi menghadapi segala sesuatu. Pelajaran keempat, harus lebih baik. Perintah untuk mengubah nasib itu ada dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat 11. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib bangsa Indonesia kecuali kita sendiri yang berubah. Kita nggak bisa merubah diri kita sendiri kecuali kalau kita merubah. Jangan nunggu takdir dari Allah, kita yang buat takdir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha. Ya. Ada wakil makulah, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kata pepatah ini bukan hadis. Banyak para khotib, banyak para ustadz yang menyampaikan hadis. Ini bukan hadis dicari-cari di buku hadis juga nggak ada. Ya, ini kata pepatah gitu aja. Ya. Mangkana yaumu khairan min amsihi fawarabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama seperti kemarin, maka dia orang rugi. Bertambah umur, tambah ilmu, tapi masih sama. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia orang yang terkutuk. Kita mau datang bulan Ramadan, jangan sampai bulan Ramadan tahun ini sama dengan bulan Ramadan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita khatamnya sekali, maka tahun ini khatamnya 2 kali. Mesti begitu. Kalau kemarin kita hanya menghafal 1 lembar atau 2 lembar atau bahkan mungkin 4 lembar, maka hari ini harus menghafal 4 lembar atau lebih. Jadi setiap Ramadan itu ada perkembangan, dicatat Pak. Setiap Ramadan itu dicatat. Apa bedanya Ramadan besok dengan Ramadan kemarin? Apa bedanya dengan Ramadan sebelumnya? Jadi ada peningkatan, ada grafik. Oh kita aja kalau ya ada grafik itu kan, grafik naik turunnya rupiah, grafik ya perkembangan. Sekarang grafik Ramadan kita ada nggak? Pada grafik itu termasuk dari Islam, melihat apa namanya perkembangan selama kita 10 tahun 20 tahun terakhir. Ini penting Pak, ini ajaran Islam supaya kita setiap hari lebih baik daripada hari sebelumnya. Pelajaran kelima, bersegera dalam amal soleh, karena kita tidak tahu kapan meninggalnya. Jangan-jangan kita akan meninggal tahun 2025 ini, maka jangan diundur kalau ingin beramal soleh. Salah satu dalilnya wasari'u ila magfiratin min rabbikum, segera menggapai magfirah Allah. Surat Ali Imran 133.
Kemudian para nabi dan surat Anbiya, kenapa para nabi itu doanya mustajab? Dalam surat Anbiya ayat 90, karena mereka yusari'una fil khairat. Mereka kalau ada kebaikan bersegera, tidak diundur-undur, karena tidak tahu kapan kita akan mati. Ya. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat 21 juga disebutkan sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Ayo segera, ya, sebelum berubah pikiran. Kata orang barat, kalau sudah punya ide, punya keinginan, segera lakukan sebelum berubah pikiran. Sebelum berubah pikiran. Saya teringat dengan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ikut perang Uhud, itu beliau memakan makanan, ya, kurma atau apalah, ya, kurma. Kemudian di sampingnya ada Rasulullah, teman-teman sudah berperang di depan itu. Beliau tanya, ya Rasulullah, lagi makan kurma. Ya Rasulullah, apa pahalanya kalau saya berperang dan mati syahid? Kata Rasulullah, pahalanya kau masuk surga. Beliau, saya udah nggak sabar ingin masuk surga, makanya kurma sisanya itu dibuang, langsung dia maju ke medan perang, kemudian terbunuh dan masuk surga. Subhanallah, sudah nggak sabaran. Jadi boleh dari peristiwa ini, boleh kita nggak sabaran kepengen masuk surga. Banyak loh orang yang di dunia ini daripada ribut, hidup susah, harga naik, pajak naik walaupun nggak jadi, dan seterusnya. Mendingan mati aja lah. Boleh Pak, bercita-cita mati, tapi matinya syahid, bukan mati konyol. Umar bin Khattab itu bercita-cita mati syahid di kota Madinah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada teman jamaah masjid sakit-sakitan, operasi lagi nggak sembuh-sembuh. Wah, saya kepengen masuk surga aja lah daripada sakitnya nggak sembuh-sembuh. Dia umroh Pak, umroh atau haji, baru sampai Madinah 3 jam dia meninggal dunia. Alhamdulillah, sudah aman hidupnya, sudah bahagia di surga. Kita masih bergelut dalam masalah-masalah di rumah kita, di negara kita. Dia sudah alhamdulillah sudah selesai tugasnya. Makanya kalau orang sakit, daripada mati di TPC, Taman Permata Cikunir, mendingan di TPC, masih ada tamannya. Meninggal biasanya di rumah sakit Pak. Rumah sakit itu memang tempat orang meninggal dunia. Makanya mendingan meninggal di mana Pak? Di Madinah atau di Mekah. Saya pernah rapat dengan Komisi Fatwa dan Kementerian Kesehatan itu merapatkan tentang ini gimana sih orang Indonesia ini. Istitoah itu apa? Orang yang mampu haji itu apa? Salah satunya sehat. Itu banyak dikritik itu. Karena Pak, rata-rata atau sebagian jamaah Indonesia itu justru ketika sakit kepengen haji, kepengen mati di sana. Kok dilarang? Saya kepengen mati di sana kok. Loh Bapak sakit, justru itu karena saya sakit mati di sana. Itu sering tengkar itu. Maka petugas haji karena tidak bisa melarang. Ya sudah silakan Pak kalau mati di sana katanya. Makanya mati beneran di sana. Tapi ada yang kepengen meninggal di Mekah, di Madinah karena sakit, sampai sana malah sembuh, nggak jadi mati Pak. Sampai Indonesia sakit lagi. Itu ada orang Perancis, ya, itu divonis oleh dokter sakit dan umurnya tinggal beberapa hari. Akhirnya dia pergi ke Mekah. Visanya 3 bulan sekarang Pak, 3 bulan dia di Mekah. Di Mekah itu nggak keluar dari Masjidil Haram. Coba Bapak coba yang punya penyakit nggak sembuh-sembuh, datang ke Mekah, ngambil visa, dan di masjid, nggak usah ke hotel. Makanya nggak usah nyewa hotel, langsung aja di masjid. Dulu kan kalau kami di Madinah dulu waktu jadi santri mahasiswa di Madinah itu kalau haji itu haji koboi Pak. Haji koboi itu haji yang tidak di hotel, pokoknya bawa aja ransel itu dibawa kemana-mana. Tidurnya sembarang tempat. Nah, kalau kita mau di Masjidil Haram 3 bulan insya Allah sembuh. Ini contohnya orang Perancis nih, perempuan ya, itu di Masjidil Haram 3 bulan tidak keluar dari Masjidil Haram. Lalu makanya apa? Makanya kurma sama air Zam-Zam selama 3 bulan. Ya mungkin nggak kenyang-kenyang banget ya, tapi subhanallah setelah 3 bulan pulang ke Perancis, kata dokternya, kamu berubah di mana? Karena sudah nggak ada penyakitnya lagi dan nggak jadi mati Pak. Kenapa? Karena sembuh di Masjidil Haram.
Nah, makanya itu. Jadi kadang-kadang kita harus cepat ya mengambil keputusan untuk segera mencapai maghfirah, ampunan Allah dan mencapai surga. Pelajaran ke-6, penyesalan di kemudian hari. Jangan sampai kita kemudian menyesal karena waktu sudah berlalu ya. Kalau menyesal tahun ini 2025, menyesal hari ini masih ada waktu untuk berbenah diri. Tapi kalau menyesal di akhirat tidak ada manfaatnya. Dalam Al-Quran disebutkan penyesalan orang kafir diantaranya dalam surat Al-Fajr, surat 23 ayat 23-24, waji'a yauma idzin bi jahannam. Kata ahli tafsir, jahannam nanti itu ditarik oleh ribuan 70.000 malaikat. Ditarik begitu oleh malaikat itu, didatangkan di depan orang yang masuk neraka, orang kafir ini neraka jahanam. Waji'a, pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Maka pada hari itu barulah manusia sadar, oh ternyata saya dulu nggak pernah berbuat apa-apa. Maka dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Kalau tahu seperti ini dulu, buat saya seandainya dulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Jadi nyesal itu sekarang aja Pak, jangan sampai nyesalnya tidak akhirat. Gimana? Saya kepengen balik lagi ke dunia supaya saya beramal soleh. Banyak sekali dalam Al-Quran seperti itu, nggak bisa. Ya, termasuk di dalam surat surat Fatir 37 ini. Ya, orang-orang kafir berteriak, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Bukan seperti perbuatan yang lalu. Kata Allah, bukankah kami telah memanjangkan umurmu, sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, ngapain aja? Dan sudah datang orang yang telah datang seorang pemberi peringatan. Sudah diperingatkan, sudah ada kajian malam Senin supaya ya kan sudah diperingatkan. Ada yang mengatakan peringatan ini adalah uban. Jadi kalau sudah ubanan ya sudahlah, nggak usah macem-macem. Uban itu peringatan, umurmu tinggal sebentar. Maka yang ubanan biar ubanan lah, menunjukkan kita sudah nggak muda lagi. Jangan dicat hitam lagi. Kalau dicat hitam lagi nanti akan merasa saya masih muda, masih macam-macam. Jadi orang yang masih merasa muda itu bahaya Pak. Kenapa? Dia lupa bahwa ajalnya tinggal sebentar lagi. Oleh karena itu ketika tahun baru kemarin 2025, perayaan tahun baru itu sebenarnya tidak islami lah. Kenapa? Karena fokusnya senang, gembira, padahal kan itu mendingan senang gembira. Ada perayaan-perayaan mengeluarkan biaya banyak, ada mercon, ada itu kalau di data, saya dulu pernah lihat data itu sampai miliaran rupiah habis untuk satu malam itu. Di saat negara lagi krisis. Bahkan dulu ada panggung-panggung panggung-panggung hiburan itu sampai 7 panggung dulu ya di Jakarta itu. Mendatangkan artis-artis ternama, berapa biayanya? Belum nanti malam itu nunggu jam 12 malam nggak tidur, bahkan banyak yang kemudian berzina karena ternyata ketika pagi banyak kondom-kondom itu berserakan di situ. Itu bukan hanya di Jakarta, di Mesir. Waktu saya di Mesir ada teman saya yang nakal itu masuk ke salah satu hotel orang Mesir. Di situ sama juga Pak, begadang gitu. Bahkan menurut cerita teman saya ini, itu kalau jam 2 malam matikan lampu semuanya. Di situ ada lagi perempuan campur jadi satu, paginya sudah berantakan semua. Entah dia ngerjain apa. Itu bocoran dari salah satu mahasiswa yang nakal yang masuk ke kumpulan orang Mesir. Jadi memang orang yang berperayaan seperti itu seakan-akan lupa mati, tidak introspeksi bahwa semakin tambah tahun, semakin tambah usia dan semakin dekat dengan kematian. Mungkin kita adzan dulu, kemudian nanti kita teruskan sampai iqamat. Masih 2 poin lagi. Silakan Pak. Baik para hadirin rahimakumullah. Masih ada berapa menit? 8 menit ya. Kita lanjutkan poin ke-6. Ini ada satu ayat yang menarik, itu surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut
fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Infakkanlah sebagian dari harta yang kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah satu di antara kalian, kemudian dia akan berkata sambil menyesal ketika sakaratul maut, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku barang berapa jam saja. Mau apa? Mau bersedekah. Loh, kenapa harus bersedekah? Bukan sholat, bukan puasa. Kalau sholat itu enggak cukup, Pak. Kalau kita bermaksiat sepanjang tahun, mau sholat 2 rakaat, 4 rakaat sampai 11 rakaat itu enggak nutupin kesan-kesan yang lalu. Berarti puasa, mau puasa sehari. Tapi kalau sedekah, kalau dia punya uang ratusan juta, dia jadikan wakaf untuk membangun masjid Al-Muhajirin yang enggak jadi-jadi ini. Ya. Itu langsung masjidnya jadi, orangnya mati plek. Itu walaupun dia mati banyak maksiatnya, itu akan tercover dengan sedekah jariyah selama masjid itu dipakai. Itu rahasianya. Kenapa kok minta diakhirkan 1 jam 2 jam untuk mentransfer ke panitia pembangunan masjid? Ya, itu butuh waktu berapa? 5 menit, 10 menit, 1 jam lah ya. Kemudian mati nggak apa-apa, kata dia, bahasanya begitu. Ya Allah, berikan saya fatwa transfer dulu ini. Bisa terjadi kan? Maka bapak-bapak pada panitia coba data orang-orang yang sakit di sekitar kita. Ya nggak apa-apa, benar Pak. Kayak banyak sekarang orang tuh rumahnya banyak banget, nggak akan dibawa mati. Banyak orang kaya raya habis uangnya untuk kita dakwain. Rasulullah itu kalau ada orang mati kan datangi kan, termasuk Abu Lahab, maaf Abu Thalib, ya semua didatangi. Kalau udah Islam ya suruh infak, udah infak aja Pak, sedekah ya. Supaya apa? Supaya amal jariyah, dia meninggal dunia pahalanya ngalir terus. Kalau sholat udah 2 rakaat meninggal udah nggak jariyah lagi sholat itu. Sholat itu untuk pribadi, puasa itu pribadi, bacaan itu pribadi, nggak jariyah. Maka kita kepengin di akhir hidup kita ini, di tahun 2025 ini, kita kepengin fokus pada 3 hal. Pertama, sedekahun jariyah. Kalau punya uang berarti pembangunan masjid ya, atau apa saja ya, membuat rumah Al-Quran, pesantren, atau ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, membuat buku, menyebarkan ilmu, ceramah, kajian ya, dan seterusnya. Itu ilmu bermanfaat, itu akan mengalir. Para ulama-ulama dulu yang sudah meninggal 500 tahun yang lalu sampai sekarang pahalanya mengalir karena ilmunya selalu diambil orang-orang sesudahnya. Atau waladun soleh, punya anak Pak, punya anak banyak, semuanya penghafal Al-Quran, atau anak itu menjadi anak soleh, anak yang dermawan, itu nanti menjadi sedekah jariyah bagi bapaknya yang meninggal tanpa harus dikirim. Kemarin banyak itu, ada beberapa jamaah kemarin datang, Ustadz gimana ini apa namanya uang warisan dan sebagainya, gimana kalau uang warisan ini, harta warisan ini kita infakkan untuk orang tua kita yang meninggal dunia? Saya bilang, Pak, itu harta waris itu haknya ahli waris, ya biarin aja, yang mau infak, yang mau berkorban, terus wajib enggak diniatkan untuk orang tua? Tidak wajib. Setiap anak yang menginfakkan untuk dirinya itu otomatis orang tuanya dapat, baik diniatkan, baik tidak diniatkan. Karena kebaikan anak itu hasil pendidikan orang tua. Minimal orang tua yang melahirkan, yang membiayai dia hidup dulunya. Makanya orang tua, guru, orang yang berbuat baik itu pasti dapat kebaikannya. Jika orang yang kita ajar, orang yang kita didik ini kemudian baik. Itu Pak. Jadi 3 hal ini yang perlu kita fokus sebelum kita meninggal dunia, supaya amal kita jariyah. Pelajaran ke-7, larangan berangan-angan. Wala takunu, pada ayat Al-Hasr ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti ahlul kitab yang banyak berangan-angan sehingga mereka lupa pada dirinya sendiri. Itu ada seorang profesor ya, orang barat, itu nulis buku
Al-insan dzalika wal majhul. Manusia adalah makhluk misterius. Dia tuh nggak paham hakikat manusia apa, dia bingung pada profesor. Kalah dengan jamaah Masjid Al-Muhajirin, tahu hakikat dia hidup untuk apa, nanti mati mau apa, tahu. Orang profesornya nggak tahu, sampai dia menulis buku itu ya. Jadi kita jangan bergaul, dia melupakan Allah, itu melupakan nikmat Allah, melupakan penciptaan dirinya, melupakan bahwa dia akan kembali kepada Allah, lupa. Larangan mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan. Maka di sini ada ayat dalam surah Al-Hadid ayat 16 ya. Itu khusyuk itu ada 3 hal. Pertama zikrullah, kemudian Al-Qur'an, kemudian menghindari bergaul dengan ahlu kitab yang banyak berangan-angan. Anganannya seperti apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 96 Allah SWT berfirman bahwa mereka berangan-angan ingin hidup 1000 tahun lagi. Tiap-tiap orang dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Makanya kita umat Islam harus bersyukur karena umurnya nggak panjang-panjang, Pak. Kita itu 63 tahun, 70 tahun, maksimal 82, 89. Itu udah maksimal banget. Supaya apa? Supaya nggak banyak berangan ingin hidup panjang. Udahlah, hidup itu pendek. Yang penting nanti kita hidup di akhirat, Pak. Itu penting. Makanya pensiunan itu bagus. Sistem pensiunan itu sistem Islam. Supaya orang itu nggak kerja terus lupa dunia. Udah kamu pensiun, berhenti, sekarang kamu rajin ke masjid. Makanya yang datang-datang ini kebanyakan kan pensiun, Pak. Waktu aktif dulu di mana kan gitu. Ya alhamdulillah sekarang pensiun sudah fokus ya. Coba kalau kita nggak pensiun mesti nggak ke masjid. Oleh karena itu pada Allah kita bergembira kepada Allah SWT, bersyukur kan diberi umur untuk introspeksi di akhir hidup kita. Mudah-mudahan kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dunia pas di masjid, meninggal dunia pas sujud, pas ceramah, pas sholat, pas khutbah, subhanallah ya, itu husnul khatimah ya. Makanya kita di sini dilarang seperti orang yang lemah, orang yang bodoh, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu dengan banyak angan-angan hidup lama. Makanya 8 yang terakhir fokus amalan akhirat ya. Di dalam surat Yasin ayat 12 disebutkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Allah itu akan menulis 2 hal di sini. Menulis 2 hal. Pertama apa? Apa yang kita kerjakan seperti sholat, puasa, baca Al-Quran. Yang kedua, yang akan ditulis oleh Allah sebagai pahala bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Maksudnya jejak-jejak amal jariyah, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh, bekas-bekas dari kehidupan kita. Termasuk kita sholat, Pak. Sebenarnya kalau seorang mukmin meninggal dunia, kalau kita sering sholat ya di masjid ini, maka masjid ini, tanah ini akan menangis, langit juga akan menangis. Kalau ada seorang anggota jamaah Masjid Al-Muhajirin meninggal dunia, langit dan bumi akan menangis kehilangan mereka, karena masjid ini tidak diduduki dia lagi, langit ditutup pintunya karena dia sudah meninggal dunia. Maka fokus kepada amal-amal jariyah supaya bahkan langit dan bumi pun akan kehilangan kita. Dengan beda dengan Firaun. Di dalam surat Yunus ayat 92 disebutkan, atau di dalam surat Ad-Dukhan ayat 29 disebutkan fama bakat alimus sama wal ardu wa ma kanu mundun. Ketika tenggelam, Firaun tenggelam, ketika Firaun lengser, itu langit dan bumi tidak dimenangis, bersyukur semuanya. Kenapa? Ini penjahat kelas kakap sudah meninggal dunia. Jadi langit dan bumi tidak menangis. Berarti orang soleh Nabi Muhammad meninggal dunia, maka seluruhnya menangis, termasuk langit dan bumi. Maka jadilah orang yang baik, sehingga langit dan bumi kalau kita meninggal dunia ikut menangis, masyarakat ikut menangis ya, bangsa ikut menangis karena ditinggal oleh orang yang baik. Saya kira itu pada hari rahimakumullah. Berapa menit lagi komatnya? Ada satu hadis saya bacakan, 7 amal yang pahalanya terus mengalir bagi seorang hamba setelah kematiannya. 1, orang yang mengajarkan ilmu. 2, yang mengalirkan sungai. 3, yang menggali sumur, yang menanam pohon korma. 5, membangun masjid. Ini bangun masjid Muhajirin. 6, mewariskan mushaf. Masjid-masjid ini yang punya uang, taruhlah mushaf di masjid bisa dibaca. Meninggalkan anak yang mendoakan setelah ia meninggal dunia. Ini hadis riwayat Abu Daud. Alhamdulillah
selesai Bekasi jam 10.30 Ahad pagi tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa saya nulis ini? Supaya nggak menguap Pak. Oh berarti pernah ngajar di Masjid Muhajirin tanggal 5 Rajab 5 Januari 2025. Nanti 10 tahun lagi akan dibaca oleh orang, masih ada bekasnya. Dan alhamdulillah ya, saya ada situs, ada buku-buku. Kalau saya lihat tahun 2010 nulisnya, tahun 2009 nulisnya di depan Ka'bah, ada semuanya. Alhamdulillah. Itu supaya meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Ternyata pernah kita menulis, pernah berbuat ya, telah menyampaikan. Ya Allah, saksikanlah, mudah-mudahan dapat pahala di akhirat. Saya kira pada mudah-mudahan kita bisa membuka lembaran baru tahun 2025 ini, dan kita mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.